Baik kawan-kawan, hari ini Pak Deden akan menyampaikan materi begitu tentang eh, bagaimana yang disebut dengan prinsip-prinsip komunikasi korporat begitu ya. Eh, kita tahu bahwa kegiatan komunikasi korporat ini adalah kegiatan yang sifatnya multidimensi, bahkan dalam beberapa hal ini menjadi sebuah prinsip ya yang mau tidak mau suka tidak suka menjadi sebuah kewajiban bagi seorang komunikasi korporat untuk melaksanakan seluruh aktivitas itu. Nah, jadi hari ini Pak Deden ingin menyampaikan apa sih prinsip dari komunikasi korporat tersebut. Nah, paling tidak ada 5 ya kawan-kawan hal yang harus dilakukan oleh seorang komunikasi korporat. Nah, dalam konteks prinsip-prinsip harus dilakukan sebagai seorang komunikasi korporat. Yang pertama adalah yang disebut dengan hubungan dengan pihak eksternal. Nah, ini tentu yang menjadi hal mendasar selain hubungan internal. Mengapa demikian? Jelas bahwa kegiatan komunikasi korporat ini kegiatan yang outward looking, sehingga masyarakat tahu bahwa visi ya perusahaan atau korporat, kemudian juga misinya, nah kan begitu ya. Komunikasi korporat satu di antaranya adalah membangun yang disebut dengan mutual understanding ya. Ini Pak Deden berulang-ulang sampaikan ya, yaitu membangun saling pengertian dan saling kesepahaman dengan pihak eksternal. Nah, pertanyaannya eksternal itu yang mana saja, Pak? Nah, tentu dalam pengertian eksternal itu, kalau dalam ini kawan-kawan mungkin pernah mendengar konsep pentahelik ya. Nah, konsep pentahelik itu adalah bagaimana unsur-unsur ya yang terlibat dalam sebuah aktivitas yang didasarkan kepada bagaimana unsur tersebut satu sama lain saling mendorong, saling mengikatkan diri, dia harus menjalin hubungan yang baik ya, bukan saling melemahkan ya, saling menjatuhkan ya. Yang kedua, dengan siapa sih hubungan eksternal itu yang harus dilakukan? Mengapa dengan pemerintah? Karena kan kita tahu ya, dalam beberapa hal pemerintah itu dianggap harus dianggap penting. Ya, dalam hal apa? Dalam hal membuka ruang-ruang untuk, misalnya kan kita tahu kan ya, pemerintah itu kan punya uang dari APBN, ya pusat, APBD, provinsi, kota, kabupaten. Nah, kita misalnya membuka bisnis kita itu adalah tadi hand sanitizer, alat pelindung, ya, masker dan sebagainya. Hari ini pemerintah sanggup ya alat-alat seperti itu ya, ada yang dibutuhkan oleh rumah sakit puskesmas milik pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Nah, disitulah ya hubungan baik itu dilakukan begitu ya. Jadi kita karena telah terjalin silaturahmi yang positif ya, maka yang pertama dihubungi adalah kita kalau misalnya nanti kita ikut proses lelang dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya perizinan ya. Itu kan perizinan itu adalah hal yang rumit ya kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan instansi pemerintah, kementerian lembaga, pemerintah daerah dan sebagainya, dinas perizinan dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Lalu yang C-nya, yang ketiganya hubungan dengan eksternal yang baik itu yang seperti apa nih kawan-kawan? Di antaranya adalah dengan media massa, cetak elektronik termasuk media sekarang media sosial ya, karena media sosial pun kan sekarang digarap ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya. Saya pernah menyampaikan nih Pak Deden, ini misalnya kalau Anda lihat Facebook ya, itu ada yang bersponsor ya, IG juga ada bersponsor ya, Twitter juga sama. Nah, itu dimanfaatkan karena hari ini ya termasuk kawan-kawan ya, boro-boro ya, sekarang udah ditinggalkan yang namanya koran itu kan, majalah koran sudah ditinggalkan ya, karena sudah ada di HP ya, termasuk juga televisi juga sebagian udah pada ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, jadi
media anti mainstream namanya ya, media sosial media dan sebagainya itu menjadi sebuah kebutuhan. Makanya itu ya hubungan eksternal yang dilakukan oleh seorang komunikasi korporat ke pihak publik tadi ya, pemerintah ya, ke perusahaan yang sejenis, kemudian yang berikutnya dengan media massa itu harus baik tentunya kan ya. Kebayang ya kalau di boykot misalnya, udah ini alamat kiamat gitu ya, kubro istilahnya bagi korporasi atau perusahaan tempat komunikasi korporat bekerja, karena berbagai sudut itu sudah dikunci, ditutup ya, dan sudah negatif sentimennya. Apalagi Pak, dengan siapa? Dengan diantaranya adalah dengan komunitas. Ya, yang seperti apa komunitas? Nah, ini kan orang terkesan kalau komunitas itu kan sepertinya iseng hobi ya, kumpulan mereka-mereka yang kelangenan dan sebagainya. Nah, komunitas itu kan justru sekarang dianggap penting ya, termasuk oleh seorang komunikasi korporat. Mengapa dianggap penting? Karena ya komunitas itu sendiri justru meskipun mereka menyalurkan hobi dan seterusnya, tapi dianggap sebagai bandwagon effect istilahnya dalam bahasa komunikasi itu ya. Jadi yang ikut membantu mengintegrasikan sekaligus juga menyampaikan informasi, bahkan mengajak, membujuk, merayu kepada publik, kepada masyarakat umum agar tertarik dengan produk yang disenangi ya oleh komunitas. Ya, misalnya contoh komunitas penggemar mobil Toyota Jang Innova. Kan banyak ya gitu kan, sampai ribuan ya, atau yang namanya Avanza Xenia ya, community seperti itu. Nah, sekarang yang seperti itu dirangkul oleh seorang komunikasi korporat. Komunikasi korporat siapa? Ya ketika kita bekerja sebagai komunikasi korporat di Toyota, ya, Daihatsu dan sebagainya. Ini sangat membantu betul. Ya, jadi itu membantunya apa? Lebih efisien kan? Tidak perlu promosi jor-joran yang melakukan biaya miliaran ya. Kenapa? Ini anggota komunitas tersebut ikut membantu mengkomunikasikan, mempromosikan. Ya, seperti itu, dan itu dianggap lebih efektif begitu. Nah, tentunya semangatnya adalah take and give ya, kawan-kawan. Jadi jika Anda menjadi member dari misalnya penggemar mobil Avanza dan Xenia, misalnya Aksik kalau tidak salah ya, satu di antaranya Avanza dan Xenia Community, maka misalnya Anda mendapatkan diskon untuk pembelian on the deal atas spare part tertentu misalnya ya, service ada potongan harga sekian persen dan sebagainya, itu relatif lebih murah ketimbang misalnya dia promosi jor-joran habis-habisan dengan bentuk yang sifatnya acan karuhan ya, belum tentu publik itu akan tertarik gitu ya. Tapi kalau ini kan komunitas ya, sudah dipastikan bahwa anggota komunitas itu pasti akan senang ya, membantu begitu, karena dia hari-hari dia menggunakan mobil untuk dikendarai oleh dirinya dan keluarganya dan seterusnya. Nah, jadi itu seperti itu. Ya. Jadi hubungan dengan eksternal itu yang dimaksudkan tadi ya. Lalu kawan-kawan, yang berikutnya adalah nomor 2 ya. Nah, tadi hubungan dengan eksternal. Yang kedua, prinsip komunikasi corporate yang kedua adalah dia harus menguasai data dan fakta. Maksudnya apa sih Pak? Nah, kita tahu kan ya bahwa data dan fakta itu, ya, tadi Dan sudah menyampaikan ya waktu kita sebelum musibah corona ini ya, waktu kuliah sebelum UTS begitu, Pak Den pernah menyampaikan bahwa kekuatan seorang komunikasi korporat itu adalah di data dan fakta. Ya, misalnya kalau komunikasi korporat tadi Toyota atau Daihatsu, dia harus tahu ya berapa jumlah pemilik mobil Toyota Avanza di Indonesia. Ya, kan kita tahu kan Avanza itu misalnya sudah mencapai ratusan ribu. Ya. Makin akurat data yang dimilikinya, ya bahkan
pemiliknya Avanza dimulai dari tahun 2004 yang Bapak tahu ya, sampai 2020 itu siapa saja, di daerah mana, di provinsi mana, di kota mana, kabupaten mana, kalau perlu, kalau bahkan hebatnya di RT mana gitu ya. Nah, sesuai dengan KTP ya, kartu tanah penduduk dan sebagainya. Wah, itu luar biasa kan begitu. Nah, makin lengkap data dan fakta itu makin bagus. Ya, untuk apa? Untuk pemetaan. Nah, untuk apa? Untuk melakukan beberapa hal yang disebut dengan langkah-langkah promosi misalnya yang dilakukan, atau langkah-langkah untuk melakukan tindakan ya, agar misalnya kan tiba-tiba saja jadi viral bahwa saya membeli mobil tadi Toyota Avanza, kemudian mobil saya rusak, ya kembali lagi ke dealer, diperbaiki, rusak lagi. Nah itu jadi viral sehingga orang yang asalnya tidak tahu jadi tahu ya bahwa mobil Toyota Avanza itu jelek ya, karena ada testimoni dari seorang pemilik mobil Toyota Avanza yang ya dia menyampaikan kabar buruk ya, menangani dengan tidak profesional ya. Karena kan kita tahu misalnya showroom atau bengkel servis itu kan ada berapa ratus ya di Indonesia itu, dari sekian 34 provinsi itu. Yang belum tentu atau tidak semuanya ya mereka memberikan servis quality yang bagus misalnya ya, yang bertanggung jawab, yang profesional. Nah, yang seperti ini ya, jika data dan faktanya lengkap maka kan bisa dilokalisir ya. Oh iya, misalnya ini di kabupaten misalnya Sukabumi misalnya ya, yang protes, yang komplain itu. Ya tinggal dari komunikasi corporate pusat ya, itu tinggal ngontak saja ya yang di dealer di Sukabumi mana, karena di Sukabumi banyak ya, di jalan mana dealernya, showroomnya dan sebagainya, sehingga kemudian dibuat treatment ya, langkah-langkah yang dibutuhkan. Kalau perlu mobilnya diganti karena ternyata itu adalah salah satu produk yang gagal misalnya ya, gagal pabrik lah ya, jadi bukan salah dari konsumen, ya itu udah diatasi seperti itu sehingga tidak mewabah ya, tidak kemudian menjadi cerita yang buruk sehingga orang yang tadinya berminat membeli Toyota Avanza kemudian berpikir ulang lagi untuk tidak membeli karena apa? Karena ada cerita viral yang negatif. Satu orang itu bisa jadi virus pembunuh ya bagi orang-orang lain, publik yang tadinya mau berminat membeli mobil Toyota Avanza tersebut. Nah itu ya, jadi betapa pentingnya data dan fakta ya, itu yang harus dimiliki ya, harus dimiliki. Sebab kan hari ini mungkin ya kawan-kawan kan tahu kan ya, problem pemerintah itu ya, hari ini adalah ketidakselarasan dalam memiliki data dan informasi ya, data dan fakta berkaitan dengan berapa jumlah ODP ya, PDP yang positif COVID-19 ya, yang meninggal berapa ya, dari Satgas COVID-19 pusat A, dari Kementerian Kesehatan B, dari KSP Presiden ya, C, dan dari BNPBD dan sebagainya. Kemudian sempat kan kawan-kawan dengar ya, ada penolakan dari warga masyarakat atas paket bantuan dari Pak Gubernur ya. Mengapa demikian? Karena maaf kata barangkali humasnya ya, karena ini pemerintah kan, dari Pemprov Jawa Barat tidak menguasai data yang lengkap, tidak memiliki data yang lengkap dan memadai. Ini yang jadi masalah. Baik kawan-kawan ya, yang ketiga dari prinsip komunikasi korporat yang harus dilakukan oleh seorang komunikasi korporat apa? Pengelolaan isu. Itu namanya kan seperti itu ya, pengelolaan isu. Maksudnya apa Pak? Yang disebut dengan isu itu bakal lambe turah gitu ya, isu yang berkaitan dengan hal-hal yang ya istilahnya bisa jadi penting dan nggak penting gitu ya, bisa iya dan tidak. Jadi maksudnya apa sih? Nah, mungkin Pak Deden diteruskan tadi ya. Misalnya ada warga masyarakat yang membeli satu produk di mana produk tersebut kemudian mengalami kerusakan, ya, bisa jadi itu gagal pabrik dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak dikelola itu kemudian bisa menjadi cerita negatif. Ya.
itu bisa jadi bom waktu. Kalau dibiarkan itu bukan baik ya, tapi malah kemudian menggelinding ya, snowball seperti bola salju dan kemudian mematikan ya, dalam arti isu tersebut sepertinya menjadi benar adanya. Ya, padahal juga misalnya dalam poin yang ketiga ini ya, isu yang harus dilakukan oleh seorang komunikasi corporate seperti kalau Anda jadi komunikasi corporate ini ya, Indofood Sukses Makmur itu ya, kalian pernah menyampaikan ya, mungkin untuk mempertegas lagi ketika peristiwa yang jadi viral ya, kan kita nggak tahu ya kalau sudah masuk medsos ini kan benar apa tidak benar atau hoax dan sebagainya ya, itu seperti itu karena media sosial kan nggak punya dewan pers ya, nggak punya kode etik ya, mereka bisa saja ada yang benar ada yang hoax atau campur aduk antara hoax dan benar ya, yang kemudian seolah-olah. Nah, kita kan sempat mendengar ya kawan-kawan bagaimana di sebuah daerah ya di Lampung itu ya sempat viral tentang isu bahwa yang namanya bumbu ya minyak itu dalam produk Indofood Sukses Makmur itu ya, Indomie itu katanya mengandung lemak babi ya, ada lecitin yang dari usus babi, katanya wow itu kan jadi viral ya, kan kita terkabayang ya kalau itu dibiarkan itu dari satu RT di sebuah kabupaten di provinsi Lampung kemudian menyebar ke seprovinsi kemudian sealam dunia yang tahu. Kita bayangkan tiap hari yang namanya produk Indomie itu, Indomie Supermie dan Sarimi itu kan satu ini ya, satu pabrik, satu korporat ya, Indofood Sukses Makmur. Itu kemudian kebayang satu hari itu kalau tidak salah lebih dari sekian ratus ribu yang diproduksi ya, mie itu ya, ke seluruh pelosok Indonesia termasuk ke luar negeri kan. Nah, kalau ada satu isu itu yang dari satu titik, satu daerah terpencil di kabupaten di Provinsi Lampung, jadi viral, kemudian tidak dikelola isu tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang asalnya, oh, itu mah nggak benar beritanya, tapi dibiarkan oleh seorang komunikasi korporat ya, dari Indofood Sukses Makmur ini, dibiarkan, tidak dikelola dengan baik, akhirnya liar, dan itu sekali lagi menjadi bom waktu yang meledak dan itu menghancurkan reputasi nama baik ya dari perusahaan tersebut. Nah, terbayangkan pada akhirnya orang kemudian tidak membeli, berhenti produksi dan sebagainya. Ujungnya kan bisa bangkrut. Nah, jadi seorang komunikasi korporat dituntut untuk bisa mengelola isu tersebut. Caranya bagaimana? Ada 3. Yang pertama, 1 ya kalau kawan-kawan ya 5W1H ya. Misalnya apa peristiwanya? Oh, ini peristiwa ada isu ya lemak babi di produksi Indomie. Kemudian yang kedua bagaimana caranya? Di mana ya? Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya kapan? Kan gitu ya. Nah, jadi dengan 5W1H ya, what, how, when, ya, where dan seterusnya sampai ke T, time lah ya. Waktunya, kapan waktunya? Nah, ini kan dapat dibuat satu. Yang kedua yaitu langkahnya diidentifikasi. Oh, di sebelah mana nih ini peristiwanya? Oh, datang dari seorang warga yang bla bla. Oh, ternyata dia punya afiliasi ke misalnya dia bekerja di perusahaan mie ya yang menjadi pesaing grup itu ya Indofood Sukses Makmur misalnya, oh pantes dan sebagainya ya, kan begitu ya, diidentifikasi sehingga ada solusi kan begitu ya. Solusinya seperti apa yang harus dilakukan ya? Bisa jadi solusi yang pertama ya, warga yang bersangkutan diadukan ke polisi ya atas namanya dugaan pencemaran nama baik ya, fakta dan bukti-bukti sudah lengkap misalnya, ini kan harus ada pembelajaran ya. Nah gitu. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan apa? Ya dengan persuasi tertentu komunikasi korporat di cabang ya, misalnya Provinsi Lampung melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat setempat, ke MUI, ya, tokoh agama dan sebagainya, ke pimpinan daerah dan sebagainya, sehingga ada press conference ya yang menyampaikan informasi bahwa ternyata tuduhan atau isu bahwa Indomie itu mengandung lemak babi salah adanya,
begitu ya. Tidak benar ya, itu isu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu ya. Jadi mengelola isu itu seperti itu. Itu sampai ke masyarakat kemudian pulih ya kepercayaannya, dan kemudian dia melakukan langkah-langkah yang real ya, satu diantaranya udah ya sama hoaxnya dan seterusnya, sehingga kemudian tingkat penjualan Indomie itu menjadi pulih kembali ya, normal kembali. Hubungan dengan eksternal prinsipnya, yang kedua data dan fakta, pengelolaan isu, kemudian yang berikutnya adalah personal branding dan problem solver ya. Apa maksudnya Pak? Nah, mungkin yang saya sampaikan itu yang disebut dengan problem solver. Seorang komunikasi korporat harus menjadi penyelesai masalah ya, bukan bagian dari masalah ya, bukan part of problem, tapi problem solving. Maksudnya apa sih Pak? Ya, jadi ketika ada persoalan misalnya kemarin ya, kekurangan atau kelangkaan masker ya, bahkan harga masker itu yang mahal sekali ya, itu merek Sensi apa namanya ya, sampai ke puluhan ribu, ratusan ribu ya, seterusnya. Nah, jadi kita sanes ngering ya, kemudian tapi kita melakukan langkah-langkah bagaimana kita sebagai penyelesai masalah. Oh, kami memproduksi yang namanya masker, dan masker itu dijual ke pasaran dengan harga tidak lebih dari 10.000 misalnya, kan begitu, dengan kualitas yang sama yang puluhan ribu yang dijual oleh para spekulator. Nah, ini menjadi problem seperti penyelesai masalah atas situasi yang panik seperti sekarang ya, di mana ya kita nggak tahu ya musibah ini kapan selesai. Nah, tidak sedikit ya orang menimbun makanan, menimbun hand sanitizer, menimbun masker dan sebagainya untuk kepentingan sendiri. Nah, seorang komunikasi corporate ya diharamkan ya, dilarang keras untuk melakukan tindakan spekulasi tersebut. Itu namanya problem solver. Dan yang terakhir ya kawan-kawan, yaitu yang disebut dengan tugas komunikasi corporate secara prinsip adalah penguatan branding. Ya, penguatan branding itu agar merek, ada yang berkali katakan ya, Toyota itu lebih bagus dari yang lain, termasuk Daihatsu ya. Toyota Avanza harus lebih baik dari Daihatsu Xenia. Toyota Rush lebih baik dari Daihatsu Terios. Nah, meskipun barang sama, tapi karena mereknya itu berbeda, kemudian seorang komunikasi corporate dari yang namanya Toyota itu sendiri, dia harus melakukan menjaga, merawat, memelihara, memperkuat branding atau merek Toyota tersebut ya, sehingga kemudian orang merasa bangga kalau memiliki produk mobil Toyota begitu ya. Kenapa? Komunikasi korporat bekerja dengan baik, benar, dan fungsional dan melaksanakan prinsip-prinsipnya. Barangkali itu kawan-kawan ya yang bisa disampaikan, yang tentunya pasti ada kurangnya ya. Nah, tapi nanti kita sambil berjalan dan sebelum ujian nanti Pak Den juga akan menyampaikan handout ya, materi untuk melengkapi menyempurnakan kuliah kita. Ditutupi dipungkas dengan ucapan usikum manafsidillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.